Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan coba untuk melakukan pengolahan data statistik hasil dari penyebaran kuesioner kita, ya kan, yang kita coba dengan menggunakan aplikasi PLS Smart PLS 4 ya. Nah, di sini ada, kita ambil new project, terus kita buat sini namanya latihan S2 akuntansi oke, misalnya gitu ya. Nah, kita ini udah ada beberapa yang sama ya. Nah, nih di sini ini adalah foldernya yang belum kita isi. Ini yang ada biru. Ada import data file, create model. Nah, ini keduanya ini harus kita isi ya. Nah, yang pertama kita coba untuk membuat modelnya, membuat gambarnya ya, grafiknya. Nah, kita pilih yang create model ini, kita klik. Terus di sini akan keluar ini new model. Latihan S2 akuntansi oke. Type-nya adalah tipenya PLSM. Model name, nama ininya adalah variabel endogennya organisasional performance. Nah, ini enggak baku ya, boleh aja Anda buat misalnya penelitiannya di organisasi apa ya, boleh, ini enggak baku ya. Dah. Nah, di sini ada layar putih. Di atasnya ada nanti yang akan kita pilih ya, kalau kita mau menggambar panah atau menggambar laten variabelnya ya, indikator, memasukkan indikatornya, nanti kita akan pilih di sini ya. Nah, kita gambar dulu variabel latennya. Kita klik yang ini, laten variabel, terus kita klik di papan putihnya, klik satu kali saja ya. Ini kita beri nama. Kebetulan variabel kita itu ada 3. Yang pertama cultural control. Oke. Nah, ini dia. Terus ada yang kedua organizational trust. Terus yang ketiga performance. Nah, kita enter. Nah, jadi ada 3 ya. Ini pun kita juga bisa edit ya. Kita tinggal klik. Nah, kalau kita mau edit, misalnya kita masukkan di sini X gitu kan. Nah, ini kita masukkan misalnya X ya. Nah, apply. Nah, nanti akan keluar X ini. Ini juga bisa diedit kalau mau kita edit, mau kita kayaknya ada kesalahan tulis gitu ya. Rasnya itu mediasi, boleh kita simbolkan M atau Y, silahkan ya, boleh. Nah, ini Z ya. Ini kita mau kita geser, tapi ini kan nggak bisa kita geser ya. Kenapa tidak bisa digeser? Karena ininya harus kita pindahkan dulu ke bagian panah. Jadi dari laten variabel kita pindahkan ke bagian panah. Nah, ini baru dia bisa digeser ke kanan ya. Juga ya. Sesuai kebutuhan kita ya. Nah, di sini kita cuma pakai 3 variabel aja supaya mudah. Lalu kita membuat garis connect-nya, kita pindahkan ke connect, dari select kita pindahkan ke connect. Kita membuat garis hubungan ya, atau nanti dugaan hipotesis yang kita buat. Nah, ini dari cultural control ke organizational performance atau OP. Ini ke sini. Nah, ini tinggal di klik, tahan ya, terus di
pindahkan ke kanan. Nah, ini ya Bu ya. Ada 3. Nah, ini kita bisa rapikan. Kalau kita mau rapikan, kita pindahkan lagi ke select. Nah, ini gambarnya sudah jadi ya. Jadi kita tinggal nanti memasukkan data. Nah, kebetulan kita belum punya data ya, karena belum kita masukkan. Nah, ini kita back. Ini yes ya. Kita simpan. Nah, ini udah ada gambarnya di sini karena sudah kita simpan. Lalu ada import data file. Nah, ini import data file ini harus kita isi. Kita klik ini. Nah, kebetulan kita datanya itu sudah punya ya. Jadi kita ambil yang format CSV. Nah, latihan S2 akuntansi CSV. Kenapa yang format CSV ya? Karena untuk Smart PLS tuh biasanya yang pakai format .csv. Ini open. Nah, di sini kita lihat ya, kita perhatikan yang penting itu adalah missing value-nya itu harus 0. Kalau misalnya tidak 0, berarti ada data yang belum masuk gitu, belum masuk ke sel Excel-nya gitu. Karena datanya itu kan data Excel nih. Misalnya kita buka ya dari sini S2 ya, akuntansi. Kalau kita buka yang XLS-nya ini sama ya isinya, cuman format penyimpanannya saja ada yang XLS dan CSV. Kita bisa buka juga ya ini. Nah, kita perhatikan. Nah, ini datanya jumlahnya 150. Nah, kalau ada dia missing value, berarti nanti di sini nih ada yang kosong. Misalnya ini kosong gitu ya, delete. Nah, kosong gitu. Nah, kita misalnya nggak nampak. Nah, di PLS tadi terdeteksi bahwa ada yang missing, yang hilang. Nah, ini di sini variabelnya kita kan pakai ada cultural control ya, ada 5 indikator yang mendukung cultural control, ada 3 indikator yang mendukung trust, OT ya, organizational trust. 4 indikator yang mendukung OP. OP1, OP2, OP3 itu organizational performance ya. Nah, ini saya tandai OF ya. Nah, ini data inilah tadi yang kita pindahkan ke dalam Smart PLS. Nah, kita simpan CSV tadi kan. Seperti itu aja ya. Nah, ini kan kita pilih di sini, kita pilih CSV. Nah, nanti dia akan datanya akan berformat CSV. Ini kita simpan. Nah, nah kalau dia missing itu tadi ada sel di Excel itu yang kosong, maka akan terdeteksi di sini. Nah, kebetulan data ini udah oke ya, 0. Metrik. Nah, di sini skalanya itu kan 1 sampai 5. Nah, kelihatan di sini ya, Ibu ya. Nah, kalau pakai 7, nanti dia akan lihat di sini 7 ya, atau 10 ya, kelihatan di sini. Nah, ini nggak ada yang perlu kita ganti, langsung kita import. Dah. Nah, ini sudah lengkap ya, sudah data, sudah ada gambar ya nanti. Nah, indikatornya ada 12. Indikatornya ada 12, 3 variabel. Sampelnya 150 karena kita punya data 150. Nah, ini kita back. Nah, sekarang kita udah punya lengkap, yaitu kita perhatikan yang biru ini saja ya, gitu ya. Latihan S2 akuntansi oke. Ada di sini gambarnya, yang gambar PLS. Nah, ini yang ada tabung ini adalah datanya. Nah, kita buka yang gambar sekarang. Nah, sekarang gambarnya udah punya temannya ada datanya gitu. Nah, data ini yang kita pindahkan ke gambar. Jadi untuk cultural control kita pindahkan di sini ya.
C ini 3, 4, 5. Jadi ada 5 indikator yang mendukung cultural control. Nah, ini kita pindahkan seperti itu. Ditahan ya, terus di drag, dipindahkan ke gambarnya. Nah, ini kita bisa atur supaya gambarnya bagus. Nanti ya, kita pindahkan dulu semuanya. Misalnya OT 1, 2, 3, trustnya kita pindahkan ini kan. Nah, ini kita tarik. Nah, itu. Lalu OP ya, organizational performance. Sini saya tandai OF. Kita pindahkan ke kanan, di drag aja. Ini kita hapus ya. Ini kita bisa hapus. Ini kita ulang kembali. Nah, oke. Nah, ini kita bisa rapikan. Kita pilih di atas kursor saya ini ada select. Kita klik di sini. Nah, dia akan bisa kita rapikan. Kita klik yang ini, ada panah-panah indikator ini. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ini juga kalau mau kita naikkan ke atas juga boleh. Tuh. Seperti itu ya. Nah, jadi ini datanya udah masuk. Kita tinggal melakukan pengolahan data. Yang pertama kita lakukan adalah evaluasi model pengukuran. Kita ambil calculate. Terus selanjutnya PLSM algorithm. Nah, di sini tidak ada ya yang perlu kita perbaiki, tetap standardize pad ya. Lalu jangan lupa ini harus dicentang open reportnya, diperhatikan. Lalu start calculation. Nah, ini hasilnya udah keluar ya. Untuk gambarnya ini bisa kita save ya. Save dulu. Tadi nggak hilang ya. Ini untuk evaluasi model pengukuran yang PLS yang gambarnya create. Nah, ini udah tersimpan Pak Ibu di aplikasinya, jadi dia nggak hilang. Kalau kita nggak simpan dia nanti nggak, kalau kita buka Smart PLS lagi nggak ada dia ya. Nah, apa yang kita butuhkan ya dari gambar ini yang bisa kita masukkan nanti di laporan tesis kita. Nah, ini kita lihat di bahan kita ya. Nah, di sini ada entry data dan import data. Ini sudah kita lakukan ya, entry data Excel, save as, tutup raw data, buka Smart PLS 4, import data sudah, create model sudah. Import data ya, kita tadi create model dulu baru import data. Lalu yang kedua, evaluasi model pengukuran. Yang kita butuhkan itu adalah outer loadingnya harus di atas 0,7. Itu menurut Hare et al. Atau Chin. Ada composite reliability, Corbus alpha, AV di atas 0,5, validitas convergen ya. Nah, itu tampilannya nanti di Word ya, seperti ini. Jadi kita bisa buat model seperti ini ya. Analisis hasil, evaluasi model pengukuran. Model pengukuran dalam penelitian ini terdiri dari model pengukuran reflektif. Nah, kenapa dia dinamakan model pengukuran reflektif? Nah, karena variabel cultural control, organization trust, dan organizational performance diukur secara reflektif. Jadi karena reflektifnya dari indikatornya itu gitu, mencerminkan. Jadi indikatornya itu mencerminkan cultural controlnya, indikatornya mencerminkan variabel latennya. Nah, ini namanya kan variabel laten ya Pak Ibu ya. Nah, sini ini kita jelaskan ya. Nah, dalam Hare et al.
2021, evaluasi model pengukuran reflektif terdiri dari loading vector besar sama 0,7, crossband alpha dan AV ini juga di crossband alfanya itu di atas 0,7 juga ya, atau bisa juga 0,6 gitu. Tapi kalau dia sudah memenuhi 0,7 ya berarti nggak ada masalah ya. Serta evaluasi validitas diskriminan yaitu kriteria Fornell dan Laker serta HTMT ya, atau cross loading juga ya di bawah 0,9. Nah, tabel 1. Nah, ini ada tabel 1 ya. Kita bisa dapat datanya dari mana? Kita ambil dari Smart PLS tadi. Berarti ini kita butuh crossbar alpha, outer loading, crossbar alpha ya, composite reliability dan AV. Nah, ini kita buka di sini. Untuk outer loading kita bisa ambil dari gambar. Nah, di sini ada 0,885 ya, 0,825 ya. Nah, ini nilainya semua di atas 0,70. Berarti indikatornya itu, semua indikatornya itu mampu mengukur ya, mengukur dari nilai kultura kontrol. Karena kan kita pakai ini 5 indikator, 3 ya. Ini 4. Di kuesioner kita kita mengukur kultura kontrol itu dengan ini 5 variabel indikator kan. Nah, semuanya itu outer loadingnya memenuhi atau valid ya. Jadi ini sebenarnya kalau untuk outer loading ini adalah untuk uji validitas. Valid enggak alat ukur yang kita gunakan? Alat ukur kita adalah kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaannya itu mampu enggak menggambarkan dari variabel yang ingin kita uji nantinya gitu, hipotesisnya. Nah, ini ada, selain dari gambar kita bisa mengambil dari tabel, yaitu di sini, bukan pad ya. Outer loading. Nah, nih. Nah, kita ambil dari outer loading. Di sini ya, ini turun ke bawah ya. Nah, ini 0,885, 0,825 ya. Lalu 0,840 ya, sisanya itu kita ke 5-nya itu kita pindahkan ke sini. Ini sama ya nilainya dengan tabel situ. Atau kita copy dulu dari sini juga bisa, tapi ini enggak cuman outer loading aja, nih bisa kita copy to Excel or Word. Jadi bisa kita copy, kita masukkan ke sini juga bisa ya. Nah, nanti kalau copy seperti itu aja. Nah, ini tempel ya. Nah, ini kan seperti ini. Tapi kan kita nggak pakai yang ini ya. Kita tinggal misalnya copy ya, pas ke format tabel kita itu, masalah. Nah, ini variabelnya ada 3, item pengukurannya ya ada 5, indikatornya ini kita ambil dari slide PPT ya. Kayak tahap organisasi, penekanan kode etik dan sebagainya. Ini nanti silakan diketik aja. Lalu ada, jadi outer loadingnya atau validitas alat ukurnya itu sudah memenuhi. Lalu kita mau lihat nilai crossband apa atau reliabilitas ya, dan composite reliability juga reliabilitas. Jadi nilainya itu harus di atas 0,7 dan ini juga memenuhi. Nah, kita ini ambil nilai crossband alpha dan composite-nya juga dari sini. Crossband alpha. Nah, ini construct reliability dan validity. Jadi kita ambil dari sini. Nih, kita tinggal copy ya crossband alpha-nya untuk kultura kontrol ya, OP dan OT-nya ya. Kita ambil yang ini composite reliability-nya, boleh yang kita ambil yang row A dengan row C-nya nggak beda jauh ya nilainya. Terus nih nilai AV-nya juga kita ambil. Nah, ambil yang di overview aja nih. Nah, tinggal di copy ya, tinggal copy ya, kita masukkan. Nah, lalu kita pindahkan ke sini. Supaya kenapa dibuatkan dalam tabel seperti ini, supaya dia bisa
kita analisa dalam satu tabel saja gitu. Ini ada composite reliability, nilainya semuanya memenuhi. Nah, untuk nilai ini, kalau yang evaluasi model pengukuran ini nilainya harus memenuhi. Jadi nggak bisa kalau dia tidak memenuhi berarti alat ukurnya nggak layak gitu kan, nggak layak. Untuk uji hipotesisnya nggak bisa dilakukan. Nah, sebagian bisa melakukan mini riset terlebih dahulu ya, atau kalau sudah yakin mungkin pertanyaannya itu diyakini bahwa dipahami oleh yang responden yang mengisi kuesioner, atau ya indikatornya itu jangan terlalu sedikit, karena dia kalau tidak valid atau reliable itu bisa dibuang ya. Salah satu misalnya CC2 ini 0,5 sekian. Nah, nanti dia akan berwarna merah di sini. Nah, ini kita buang, jadi kita hapus dia. Nah, lalu dilakukan pengukuran ulang. Nah, kebetulan di sini semuanya valid dan reliable. Kita kembali lagi ke sini. Lalu kita jelaskan ya, variabel kultural kontrol diukur oleh 5 item pengukuran valid dengan outer loading antara 0,825 sampai 0,885, yang berarti bahwa kelima item pengukuran tersebut valid, mencerminkan pengukuran kultural kontrol. Nah, tingkat reliabilitas variabel dapat diterima dan ditunjukkan oleh crossband alpha dan composite reliability di atas 0,7 atau reliable. Jadi ini syaratnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, tingkat validitas konvergen ditunjukkan oleh AV. Nah, ini kalau validitas konvergennya dinilaikan oleh nilai AV 0,732 harus lebih besar daripada 0,05. Nah, dia harus lebih besar ya nilai AV-nya ini. Nah, telah memenuhi syarat validitas konvergen yang baik. Secara keseluruhan variasi item pengukuran yang dikandung oleh variabel mencapai 73,2%. Nah, jelaskan lagi untuk variabel lain ya. Yang tadi kan kultural kontrol, terus jelaskan lagi dalam satu paragraf untuk OT dan untuk OP. Lalu kita lanjut untuk tabel 2, yaitu evaluasi model diskriminan. Nah, di sini kita bisa pakai Forner-Laker ya. Sebenarnya ada 3 pilihannya, pakai Forner-Laker atau pakai HTMT atau cross loading. Nah, sini kita buka di Smart PLS-nya. Kita pilih yang validitas diskriminan. Nah, diskriminan validity ya. Nah, di sini akan ada HTMT, terus ada Forner-Laker dan cross loading. Nah, kebetulan untuk yang HTMT, heteroid dan monotroid rasio ini, model ini tidak memenuhi ya. Nah, ini ada dia nilainya itu harus di bawah 0,9. Nah, dia di sini nilainya itu di atas 0,9. Nah, bagaimana kalau ini tidak memenuhi? Nggak apa-apa ya, kita bisa pilih yang lain, yaitu pakai Forner-Laker atau cross loading. Nah, untuk cross loading dan Forner-Laker-nya ini memenuhi. Nah, ini yang Forner-Laker, ini yang cross loading. Nah, untuk Forner-Laker ini cara bacanya. Nah, kita lihat di sini kultural kontrol dengan korelasinya dengan kultural kontrol yaitu 0,856. Itu nilainya korelasi variabel yang sama itu harus lebih besar daripada korelasinya dengan variabel lain. Nah, di sini kita lihat OP dengan kultural kontrol 0,788 dan OT dengan kultural kontrol itu 0,836. Nah, memang di sini terlihat bahwa yang paling besar yang paling besar korelasinya itu adalah yang kultural kontrol variabel yang sama ya dengan kultural kontrol juga nih 0,856. Nah, ini kita bisa pindahkan ya, mau kita copy ya ke dalam Excel, ke dalam Word. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini kita tandai, kita kuningkan bahwa dia lebih besar nilainya daripada yang korelasi dengan variabel lain.
Nah, di sini kita jelaskan evaluasi model diskriminan perlu dilakukan dengan melihat kriteria Forner dan Laker. Nah, validitas diskriminan adalah bentuk evaluasi untuk memastikan bahwa variabel secara teori berbeda dan terbukti secara empiris atau pengujian statistik. Kriteria Forner dan Laker adalah bahwa akar AV variabel lebih besar dari korelasi antara variabel yang berbeda. Nah, ini di sini kuncinya ya. Jadi korelasinya itu harus lebih besar dibandingkan korelasi dengan variabel lainnya. Nah, di sini kita jelaskan variabel kultura kontrol punya akar AV 0,856 lebih besar daripada variabel korelasi dengan variabel lainnya, yaitu organizational performance ya. Lainnya ya itu. Hasil ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan variabel kultura kontrol itu terpenuhi. Nah, kita lanjut penjelasan berikut lainnya ya, nanti untuk yang dua variabel lagi, yaitu OP dan OT. Nah, tapi di sini saya tidak buatkan ya, karena dia sebenarnya hampir sama, kalimatnya juga seperti ini, nanti tinggal dimodifikasi aja. Lalu yang ketiga ada evaluasi model struktural. Nah, dia dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu memeriksa tidak adanya multikolinier antara variabel dengan ukuran inner IF. Nah, multikolinier ini kita lihat di Smart PLS di collinearity statistik atau VIF. Nah, nilainya itu tidak boleh ada yang lebih besar daripada 5, jadi harus di bawah 5 nilainya. Di sini juga sudah dibuatkan ya evaluasi model struktural. Nah, nilai uji multikolinier inner IF-nya harus di bawah 5. Nah, selanjutnya kita melakukan uji yang kedua adalah melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesisnya ada 2, itu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, dalam pengukuran yang ini ya, pengaruh tidak langsungnya itu dengan variabel mediasi. Yang pengaruh langsungnya ada 3, kultura kontrol terhadap organizational performance, kultura kontrol terhadap organization trust terhadap performance. Nah, jadi ada 3 hipotesis pengaruh langsungnya. Nah, di sini ada nilai PET koefisien ya, batas bawah, batas atas, T statistik dan P value. Ini kita dapat nilainya itu juga dari PLS ya. Nah, tapi untuk hipotesis yang tadi itu kita perlu melakukan bootstrapping dulu ya. Kita pilih calculate, terus bootstrapping. Yang kita ganti yang ini, nah ini percentile bootstrap kita ganti jadi BCA bootstrap. Ini kita start calculation. Kita tunggu berapa saat ya. Nah, di sini kelihatan hasilnya. Kalau dari gambar ini kita tahu bahwa semua ininya ya signifikan ya. Jadi hubungan antar indikator terhadap variabel latennya ini signifikan ya, 0,000 ya semuanya. Untuk antar variabel laten dengan variabel latennya pengaruhnya juga semuanya signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Ini 0,08 ya. Nah, untuk hipotesisnya ya, untuk menjawab hipotesisnya nilainya itu kita lihat di sini PET koefisien. Ini sebenarnya juga terlihat di gambar ya di sini. Nah, ada di PET koefisien. Nah, ini bisa kita copy ke Excel atau Word. Kita masukkan nilainya ke sini. Untuk PET koefisiennya didapatkan dari original sampel. Nah, ini akan terlihat di sini ya PET koefisiennya dan nilai original sampel. Nah, batas bawah dengan batas atas itu didapatkan dari
sini. Nah, di sini kita ambil confidence interval ada 22,5% dan 97,5%. Yang batas bawahnya adalah 2,5%, batas atasnya 97,5%. Nah, ini kita pindahkan angkanya ke yang sini 95% interval. T statistik dapat dari nilai T statistik dan P value-nya juga sama ya. Di sini ada ya T statistik, kita balik lagi. Nah, ini T statistik 2,648, P value-nya ya. Artinya kalau seperti ini berarti pengaruh kultural kontrol terhadap organizational performance itu positif dan signifikan. Positifnya tahu dari mana? Di sini nilainya 0,299 positif ya, tidak ada yang negatif. Yang lain juga begitu, CC terhadap OT juga ya positif dan signifikan. Signifikannya karena signifikansinya di atas di bawah 0,05 nilainya. P value-nya di bawah 0,05. Nah, ini kita bisa jelaskan berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diketahui sebagai berikut. Nah, ini kita jelaskan ya. Hipotesis pertama diterima yaitu ada pengaruh signifikan kultural kontrol terhadap OP dengan PET koefisien ya dan P value-nya nilai sekian. Nah, artinya setiap ada perubahan pada kultural kontrol akan ya, bukan makan, akan kebanyakan ya, akan meningkatkan OP organisasi performance. Dalam selang kepercayaan 95%, besar pengaruh kultural kontrol dan meningkatkan OP terletak antara 0,085 sampai 0,523. Nah, ini dia. Jadi di sini pengaruhnya itu kan sebesar 0,299. Tapi sebenarnya dia antara itu juga ya, ada di bawah 0,299 dan di atas 0,299. Nah, batasnya itu di sini. Kalau batas bawahnya pengaruhnya itu 0,085 dan dia bisa mencapai nggak sampai 0,299 aja, bisa mencapai batas atasnya itu 0,523. Nah, begitu juga untuk variabel yang lainnya. Dan ini kita jelaskan ya, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Nah, jadi untuk secara statistiknya sudah terjawab hipotesisnya, tinggal nanti membuat di bagian pembahasannya lagi. Nah, lalu tabel pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung ya. Hipotesis keempat di mana ada trust sebagai mediasi antara cultural control terhadap performan. Nah, hipotesis keempat diterima yaitu trust mampu memediasi cultural control terhadap performan dengan pengaruh yang signifikan. Jadi dijelaskan seperti itu ya. Nah, ini juga selang kepercayaannya 9,5% batas atas. Nah, setelah hipotesis kita mencari nilai R square-nya. R square-nya yaitu kita ambil dari sini. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, ini kita simpan ya untuk yang bootstrapping-nya. Nih. Jadi di sini ada 2 hasilnya. Oh, belum tersimpan ya PLS. Maaf. Harusnya sudah tersimpan bootstrapping. Ini ya PCR. Kita ulangi lagi ya. Oke. Nah, ini kita save ya. Ini namanya sama BT ya. Nah, nanti kalau kita back, edit ini back. Nah, di sini ada 2. Ada 2 untuk warna ungunya, file ungunya, ada BT dan PLS. Yang PLS ini adalah evaluasi model pengukuran, yang BT ini adalah untuk bootstrappingnya, yang evaluasi model strukturalnya. Nah, ini kita untuk R square kita ambil di yang PLS. R square. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, ini ada R square. Nah, nilai R square ini nanti kita pindahkan ke Microsoft Word tadi. Ini kita turunkan aja ya ke bawah ya, biar ini. Ini kita pindahkan R square dan R square adjust. Nah, kita di sini pakai yang adjust R square karena
untuk performan itu kan dia ada dua panah ya yang ke arah performan, yaitu di sini kalau kita lihat itu ada arah panah ke organisasi performannya ada dua, yaitu dari kultural control dan organizational trust ya. Jadi dia kalau ada dua panah itu dia sebaiknya pakai yang adjust, tapi kalau satu seperti ini trust itu kan cuma satu ya arah panahnya pengaruh hipotesisnya. Nah itu bisa menggunakan R square saja. Tapi kalau mau pakai adjust juga nggak apa-apa, ini beda sedikit ini. Nah di sini kita jelaskan nilai adjust R square variabel OP sebesar 0,721. Hal tersebut menandakan bahwa variabel kultural control dan ya, jadi ada dua panah menuju performance tadi kan, yaitu CC dan OT mampu menjelaskan OP sebesar 72,1%. Jadi kontribusi dari atau dua variabel eksogen tadi, yaitu OT dengan ECC dengan OT, itu dia mampu menjelaskan itu sebesar 72,1% untuk variabel endogennya itu performan. Nah sisanya yaitu sekitar 28% lagi itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini gitu. Nah, jadi kuat ya pengaruhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap kuat. Berarti kuat atau berarti sedangkan nilai adjust R square variabel organizational performance sebesar 0,697, maka dapat semua model dianggap kuat ya. Kontribusinya atau perannya itu kuat terhadap variabel dependen. Nah, di sini juga dijelaskan ya di atas ini tadi bahwa untuk nilai R square itu kalau dia di atas 0,7 ada kuat, 0,5 moderate dan 0,25 itu lemah. Berarti kalau 0,69 itu kan dia mendekati 0,7 ke atas ya, itu masuk kuat. Tapi kalau 0,5, 0,6 itu masuk moderate, 0,25 lemah ya. Nah ini kita jelas seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu F square. Nah F square ini dilakukan untuk melihat kontribusi juga ya variabel eksogen terhadap endogen. Tapi untuk F square ini dia untuk satu pengaruh langsung saja. Nah itu kita ambil nilainya dari sama ya dari PLS tadi. Kita ambil di mana ini tadi? R square nih, F square. Nah ini kita copy ya, kita bisa nampak ini bahwa kultural control terhadap OP, kultural control terhadap OT ya. OP ini dia tidak ada ya mempengaruhi variabel lain, dia hanya variabel yang dipengaruhi, makanya di sini kosong. Nah kalau OT itu mempengaruhi OP. Nah nilai F square ini mengikuti ininya ya kalau F square itu kalau peraturan aturannya ya. Nah F square itu 0,02 di bawah 0,02 rendah, 0,15 moderat, dan di atas 0,35 itu tinggi. Jadi kalau di bawah 0,35 moderat gitu, sampai 0,15 sampai 0,34 gitu ya, itu moderat, tapi 0,35 ke atas itu sudah tinggi. Nah, kita lihat di sini nilai F square-nya. F square-nya itu yang CC terhadap OP, dia semuanya ini ada pengaruh langsung saja ya. 0,098 artinya moderat ya, karena dia di atas 0,02. Kalau yang ini itu tinggi pengaruhnya, ini juga tinggi ya. Nah ini kita jelaskan seperti ini untuk F square-nya. Nah sekian saja ya untuk videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.